Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Kami dari kelompok 4 ingin membahas mengenai cyberstalking Dan penipuan online. lengkapnya akan kami bahas di video berikutnya. Halo, saya Ucut Mutia. Di video kali ini saya akan membahas mengenai suatu tindak kejahatan di dunia maya yang dinamakan dengan cyberstalking. Cyberstalking merupakan tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud untuk melecehkan atau mengancam target di dunia maya. Salah satu kasus cyberstalking yang pernah terjadi di Indonesia adalah kasus wanita di Surabaya yang diteror oleh pria selama 10 tahun. Dilansir dari portal beritadetik.com, Adi Pradita, tersangka teror terhadap teman SMP-nya, Nimas, selama 10 tahun dijerat pasal berlapis. Ia dijerat dengan Undang-Undang ITE, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, hingga Undang-Undang tentang Pornografi. Kasubdit 5 Cyber Ditreskrimsus Polda Jatim AKBP Charles P. Tampu Bolon menyatakan bahwa Adi melakukan teror kepada Nimas melalui media sosial hingga mengancam membunuh kekasih Nimas demi mencari perhatian. Dengan seluruh pasal berlapis yang akan menjeratnya itu, Adi Pradita terancam pidana penjara 6 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Dari kasus ini menunjukkan adanya ancaman yang serius yang terjadi karena ketidakstabilan mental seseorang atau motif dari pelaku. Dan pesan dari saya, bijaklah dalam menggunakan media sosial agar tidak merugikan diri sendiri. Saya Janes Karensa. Hari ini saya akan membahas tentang hate comment atau komentar kebencian. Apa itu hate comment dan bagaimana contoh kasusnya di Indonesia? Rachel V-nya, selebgram Indonesia, menerima hate comment setelah melanggar protokol karantina COVID-19 pada 2021 dengan kabur dari karantina. Jadi, mari kita semua lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Berhenti menyebarkan kebencian dan mulailah menyebarkan kasih sayang. Halo, saya Dila. Untuk pembahasan selanjutnya tentang kejahatan digital ialah penipuan online. Penipuan online biasa dilakukan oleh para oknum yang tidak bertanggung jawab dengan melakukan phishing melalui email ataupun e-commerce dan lainnya. Tujuan yang biasa dilakukan oleh para oknum itu untuk merenggut uang, data pribadi, atau keuntungan lainnya yang dilakukan dengan tidak sah ataupun menipu. Halo teman-teman, saya Tarisius. Kali ini saya akan membahas mengenai penipuan online dengan modus link undangan pernikahan digital. Belakangan ini semakin marak terjadinya kasus penipuan online. Yang paling sering ditemukan adalah dengan modus link undangan digital. Jalankan aksinya, para oknum modus penipuan ini menyematkan file dokumen format aplikasi untuk ponsel yang mereka beri namai yaitu undangan pernikahan digital. Mereka biasanya mengirimkan nomor tidak dikenal tanpa identitas jelas pengirim dan tujuan pengiriman. Undangan pernikahan tersebut kemudian disebarkan melalui WhatsApp dan pesan teks SMS. Modus penipuan dengan undangan pernikahan digital ini umumnya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial melalui metode peretasan. Tentu saja, itu adalah perbuatan yang dapat merugikan korban sehingga dapat juga menyebabkan keresahan di masyarakat. Salah satu contoh korbannya adalah seorang warga asal Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dilansir dari kompas.com, Erasmus Kenlopo, warga Kelurahan Naimata, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, yang kehilangan uang sebesar 14 juta rupiah dalam rekening tabungannya. Ia mengatakan uangnya hilang setelah memencet sebuah link undangan pernikahan digital yang dia terima melalui pesan WhatsApp. Namun jangan khawatir, nih tips penting yang harus teman-teman tahu yang bisa dilakukan buat meminimalisir kerugian dan melindungi diri. Oke, untuk tips yang pertama yaitu ganti PIN dan ATM. Tips yang kedua teman-teman,
yaitu melakukan reset pabrik pada perangkat handphone teman-teman. Dan untuk yang ketiga yaitu melaporkannya ke pihak yang berwenang. Dan yang berikutnya menggunakan perangkat keamanan online di perangkat handphone teman-teman. Dan yang terakhir, ikuti berita dari otoritas berwenang. Terus update berita mengenai perkembangan teknologi dan digital. Dengan mengikuti tips-tips tersebut, kamu dapat melindungi diri dari ancaman penipuan online. Tetap waspada dan selalu hati-hati. Dari kasus-kasus yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat membantu kita untuk lebih waspada Dan melindungi diri di era digital yang semakin kompleks. Dan jangan lupa meningkatkan literasi digital. Sekian dari video kami dan sampai jumpa.